Alhamdulillah, gimana sehat? Salam sehat, salam berkah untuk semua. Terima kasih masih bisa mengikuti pelajaran fikih. Hari ini kita belajar materi bab 3 tentang puasa. Tentunya kalian sudah nggak asing lagi dengan kata puasa ya. Tapi perlu kita mendalami tujuannya untuk apa. Setelah kalian nanti mengamati, melihat, menyaksikan tayangan, membaca buku materi, berdiskusi dan lain sebagainya, kalian bisa menyebutkan tentang pengertian puasa, dalil puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, syarat wajib, rukun dan lain sebagainya. Dan tentunya kalian nanti setelah berdiskusi bisa tahu juga masalah hikmah puasa, manfaat puasa, dan yang terakhir nanti kalian bisa mempraktekkan tata cara puasa dengan baik dan betul nggak? Maka dari itu sebelum kita belajar, Bapak memotivasi kalian dulu supaya belajarnya lebih gembira, lebih asik. Nah, Bapak absen dulu deh. Hadir semua nggak nih? Coba angkat tangan yang hadir nih. Oh, rupanya hadir semua karena nggak ada yang angkat tangan ya. Nah. Ini kenapa ini? Kenapa Bapak baju batik? Basah? Oh, belum kering. Ya. Alat tulisnya setelah dipersiapkan, kalian lihat materi yang Bapak unggah di atasnya. Lihat ada apa tuh? Mendapat pahala dari Allah. Dia sudah dekat waktunya. Tadi sudah disampaikan banyak tinggi, kalian sudah melihat ini ya. Untuk memahami apa yang Bapak tayangkan melalui slide PPT, PowerPoint, puasa, ada ketentuan puasa, ada macam-macam puasa ke bawahannya. Nanti semuanya di akhir ada hikmah puasa. Maka dari itu, lihat ke depan, perhatikan baik-baik tentang materi puasa. Puasa, pasti kalian sudah pernah mendengar atau bahasa puasa? Kata-kata puasa pernah? Biar lebih mendalam lagi, ada ketentuan puasa. Pertama, pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Betul? Menahan apa aja. Tetapi menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta sesuatu yang membatalkan selama 1 hari penuh, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan beberapa syarat tertentu. Oke. Nah, setelah mengetahui pengertian, sebelum masuk ke rukun, disampaikan dulu ke kalian biar kalian paham. Dalil puasa, potongan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimus shaum ilal lail. Yang artinya, dan makan minumlah kalian pada hari hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Itu dalilnya. Jadi dalil puasa itu
Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Pak, yang saya tahu Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam. Nah itu dalil tentang puasa wajib, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, masuk ke rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yang satu niat. Niat itu apa sih Pak? Menyengaja. Menyengaja yaitu berniat untuk melaksanakan puasa, ya. Dilakukan kapan niatnya? Nah, habis sholat isya sampai menjelang fajar ataupun imsak, gitu ya. Kalau bahasa di kita imsak. Niatnya udah pada bisa ya. Nanti akan ditayangkan di akhir, di ujung kalian pelajari. Karena nanti di pertemuan berikutnya akan praktek tentang itu. Yang kedua imsak. Nah, imsak ini apa? Imsak itu menahan atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ya. Itu puasa dengan rukun puasa. Nah, sekarang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 6. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Keempat, nah, kelima, mampu itu puasa menjalankan atau melaksanakan. Terus Bagi kaum wanita tidak sedang nah, jadi kalau wanita ada spesial. Kalau haid nggak boleh puasa ya. Ada perbuatan yang disunahkan. Artinya kalau mengerjakan ini hukumnya sunnah. Ketika puasa nih ada tambahan pahala. Pertama makan sahur. Kedua, nah, terus menyegerakan berbuka puasa, membaca doa berbuka puasa. Doa berbuka puasanya udah pada hafal? Nah, nanti kita praktekkan di pertemuan berikutnya. Terus memperbanyak sedekah dan zikir, memperbanyak baca Al-Quran atau tadarus biasa ya. Kalau pas sahur gimana Pak? Abdul, Pak? Sahur nggak apa-apa, tetapi lebih afdal lagi sahur karena itu sahur itu disunahkan dan akan membuat kalian lebih ini. Nanti kita tanya jawab ya. Oke, selanjut ini perbuatan yang membatalkan. Nah, ini yang batal puasa. Pertama, makan atau minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana Pak? 2 piring nggak apa-apa. Kalau memang nggak sengaja dan nggak ingat, nah tapi kalau ingat ya nggak boleh. Terus bersetubuh atau berkumpulnya suami istri, murtad keluar dari agama Islam, keluar haid atau nifas bagi perempuan ini ya, enggak. Keluar mani atau mazi yang disengaja, merubah niat puasa, tadinya niat, saya mau nggak mau puasa, nah itu udah batal. Hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Oke lanjut. Ini ada orang-orang ini uzur puasa, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Pertama orang sakit, sakitnya apa? Sakit batuk, pilek, ya enggak juga. Sakit yang memang benar parah, mengkhawatirkan kondisinya akan lebih parah ketika berpuasa, maka orang sakit. Terus orang yang sedang dalam bepergian jauh atau musafir, perjalanan yang memang jauh dan itu perjalanan yang benar-benar nggak kuat kalau untuk puasa secara keseluruhan. Nah, kalau yang 183 tentang puasa Ramadan, ada yang apa ayatnya? Ada apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil tentang perintah puasa Ramadan. Macam-macam puasa yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar apa Pak? Puasa janji atau berjanji karena sesuatu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Apa itu? Puasa yang dilakukan seseorang karena dia berjanji ketika mendapat satu kebaikan. Contoh, Damar berjanji kalau saya ranking kelas nanti di semester ganjil di kelas 8 ini, saya janji akan puasa. Betul, ranking kelas, maka dia wajib melaksanakan puasa. Kalau tidak, nah kalau tidak berdosa karena termasuk wajib. Yang ketiga puasa kafarah. Kafarah misalnya. Kafarah. Apa itu? Itu puasa tebusan. Maksudnya gimana Pak? Puasa yang dilakukan seorang karena dia membayar dendam atau membayar denda atau tebusan. Contohnya dia melanggar sumpah dan janjinya. Ketika dia bersumpah, dilanggar sumpahnya itu, maka dia kafarah wajib puasa. Atau bulan puasa di suami istri sengaja nggak puasa malah berhubungan di siang hari dengan sengaja, maka dia harus puasa berturut-turut 2 bulan. Itu kafarah namanya. Atau yang biasa lebih banyak lagi puasa bayar dam ketika ada melanggar larangan haji. Pak, kalau puasa kafarah sama aja puasa Senin Kamis nggak? Beda. Puasa Senin Kamis itu bentuknya nanti ada di puasa sunnah.
Puasa kafarah kan wajib. Kalian harus bisa bedakan. Ini wajib. Ketika ditinggalkan, ini. Tetapi ada sebab-sebabnya. Puasa Najar ada sebabnya, puasa kafarah ada sebabnya. Kalau ini sudah jelas puasa Ramadan, perintahnya sudah jelas tadi ya. Oke. Lanjut. Nah, ini puasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa yang apabila dikerjakan kalian mendapat pahala. Ketika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya puasa Senin dan Kamis. Rajin ya. Yang rajin niat nih. Sama siapa? Puasa Senin dan Kamis. Rajin ya. Pahalanya sunnah. Jadi kalau kalian mengerjakan dapat pahala enggak? Karena tuti enggak ya enggak dapat pahala, tapi enggak berdosa tutinya ya. Yang kedua puasa Syawal. Puasa Syawal apa, Pak? Puasa Syawal kalau tanggal 1 Syawal kan hari raya Idul Fitri. Enggak boleh haram puasanya. Tuh lihat. Nah, boleh. Kalau puasa Syawal itu setelah Lebaran, boleh tanggal 2, tanggal 3 dan puasa 6 hari biasanya ya. Oke. Puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah sebelum Idul Adha ya. Oke. Atau pertengahan bulan Hijriah, ada puasa Asyura juga tanggal 10 Muharram gitu ya. Lanjut puasa haram, puasa yang bila dikerjakan berdosa, tetapi kalian tidak mengerjakan malah dapat pahala. Contohnya puasa 2 hari raya, itu hari raya apa? Ya. Itu nggak boleh haram puasanya. Atau pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari setelah Idul Adha tanggal 11, 12, 13 Jul. Ya. Yang keempat puasa makruh. Nah ini apabila dikerjakan tidak berdosa tapi tidak berpahala. Tetapi kalian kalau tidak mengerjakan malah dapat pahala. Itu makruh. Contohnya puasa khusus pada hari Jumat. Jadi tidak ada hari lain lagi. Oke. Lanjut. Nah setelah kalian tahu tentang pengertian, syarat, rukun, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, hal-hal yang membatalkan puasa, ketemulah hikmah puasa, manfaat puasa setelah kalian menjalani puasa. Apa itu? Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjalankan perintahnya ya. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Betul, meningkatkan ketakwaan kita. Terus jadi kita tahu, merasa tahu, oh lapar tuh begini, oh ya kalau orang yang kekurangan itu begini, merasa lapar gitu ya. Nah, jadi ada solidaritas terhadap sesama. Terus selanjutnya jujur, saya puasa gitu ya, nggak makan, saya sabar dari pagi sampai sore. Nah, terus kalau orang itu nggak sabar makruh. enggak. Nanti ada perbuatan yang makruh ada di ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada doa atau niat ketika berpuasa dan doa ketika buka puasa. Kalian dihafalkan, di pertemuan berikutnya nanti kalian akan mempraktekkan, melafalkan atau membaca doa ketika berbuka dan niat puasa ya. Untuk pertemuan kali ini nanti ada selanjutnya. Demikian materi fikih sebagai pelengkap, sebagai sumber belajar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, betul. Oke. Mempelajari tema yang ditampilkan, ditayangkan melalui slide PowerPoint tentang materi puasa. Selanjutnya di buku paket kalian ada tentang kegiatan mengamati ya. Amatilah gambar-gambar berikut, kemudian berikan tanggapan dan pertanyaan yang dituliskan pada lembar aktivitas siswa yang sudah disediakan. Nah, ini nanti Bapak sudah siapkan seperti ini. Apa yang dilihat? Gambar 1 dan 2. Gambar satunya, ada tulisan apa? Nanti kalian tanggapi ya. Terus gambar 2-nya, sama dengan di buku kalian ada. Gambar yang ketiga dan keempat. Gambar ketiga ini tuh, Pak. Gambar yang keempat. Oke. Ini tugasnya. Coba baca Mia. Setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu. Selamat berdiskusi. Oke, hari ini kita diskusi ya. Coba. Oke. Kita diskusi supaya kalian lebih memahami
belajar fikih, materi puasa terutama. Ini Bapak bagikan lembar kerja siswa, ya. Ada sekretarisnya kan? Sekretarisnya yang nulis, ketuanya yang ngarahin anggotanya, kalian berdiskusi. Tanggapi gambar nomor 1 apa? Nah, diisinya diisi dulu kelompoknya, nama kelompoknya, terus nanti diisi di halaman berikutnya tentang tanggapannya. Gambar nomor 1 apa? Gambar nomor 2 apa? Silakan selamat berdiskusi dengan melihat gambar-gambar yang sudah ditayangkan atau kembali Bapak tayangkan di depan komputer. Nah, ini gambar 1 nih, lihat ya. Nah, apa itu tanggapan? Jangan kasih pertanyaan dulu, tanggapan dulu, nanti pertanyaan. Kita siswa. Di sini nulisnya. Nih, kita prediksi apa? Tanggapan dulu, nanti pertanyaan. Kalau sudah, bilang sudah. Ayo, jangan pakai lama. Kita kejar waktu. Nomor 1 ya. Ini gambar nomor 2 nih. Wah. Ini gambar nomor 3. Ini gambar nomor 4. Ini ya. Nah, silakan kelompok 1. Gambar nomor 1 apa nih? Tanggapannya ayo, nomor 1. Silakan berdiri. Pada gambar di atas bermaksud untuk memberitahukan atau mengingatkan kalau saat itu sedang berpuasa, karena pada bulan Ramadan atau bulan puasa kita dilarang untuk makan dan minum disengaja, karena itu bisa membatalkan puasa. Tepuk tangan dulu lah. Kelompok 1 memberikan tanggapan tentang gambar nomor 1. Bapak minta nomor 3, kelompok 3 memberikan tanggapan gambar nomor 2. Silakan kelompok 3. Berdiri. Gambar nomor 2. Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Jadi nomor 1 sudah ditanggapin ya sama kelompok 1, gambar nomor 2 tanggapin sama kelompok 3. Menurut kelompok 2 gimana coba? Tanggapan nomor 1 tadi betul nggak? Kira-kira pas nggak tuh? Silakan.
nomor 1, gambar nomor 1 itu maaf bagi puasa kan. Jadi menyampaikan itu mengingatkan bahwa kita memang lagi puasa, nggak boleh makan dan minum. Betul nggak? Menurut kelompok 4 bisa dibaca. Betul ya? Oh gitu. Oke. Baik. Sekarang coba nomor kelompok 4 berikan tanggapan gambar nomor 3. Gambar nomor 3. Menurut saya, kalian puasa bersama menikmati rezeki yang mereka hasilkan. Oh, menikmati ya, buka bersama bareng-bareng. Setuju nggak tuh? Kelompok 2? Setuju? Kelompok 1? Menurut kelompok 1 apa itu? Gambar nomor 3. Nomor 3 itu buka bersama itu sama saja seperti kita bersilaturahmi dan untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, jadi makan bersama tadi menikmati rezeki yang sudah diberikan, itu silaturahmi gitu ya. Oke. Coba kelompok 2, gambar nomor 4 apa nih? Baik, dari semua tanggapan kalian mengenai gambar-gambar di atas, gambar nomor 1, gambar nomor 2 dan lain sebagainya sudah kalian lihat. Nah, betul gambar nomor 1 itu menandakan, mengingatkan kita bahwa kita sedang berpuasa, dan puasa tidak boleh makan dan minum. Maka pilihnya mempuruk dulu ya gitu ya. Gambar nomor 2 tadi, walaupun puasa jangan dijadikan alasan untuk malas-malasan. Betul untuk kelompok 2 ya, dibetulkan juga sama kelompok 3, dibetulkan sama kelompok 2. Gambar nomor 3 tentang buka bersama ya, mengingatkan silaturahmi, mensyukuri nikmat yang ada, berbagi ya, berbagi dan dalam berpuasa itu. Jadi indahnya berpuasa itu berbagi. Selanjutnya gambar nomor 4 tadi tentang rambu-rambu. Kita mengucapkan ketika kedatangan bulan puasa Ramadan, biasanya itu ya senang nggak datang Ramadan? Senangnya apa? Mau lebaran, dapat baju, dapat THR, betul. Puasanya senang nggak? Dapat apa kalau puasa? Kalian tahu ya? Puasa tadi hikmahnya sudah dijelaskan juga. Baik, selanjutnya dari gambar itu setelah kalian menanggapi, sekarang coba kalian berikan pertanyaan dari masing-masing gambar. Dari masing-masing gambar 1, saya mau menanyakan tentang ini. Boleh nggak piringnya dibuka gitu ya? Artinya boleh nggak siang-siang buka puasa? Seperti itu. Silakan diskusikan kembali tentang pertanyaan mengenai gambar-gambar di atas tadi. Ya, gambar yang ini atau gambar yang ini. Silakan mulai diskusikan. Nah, kalian tadi sudah menanggapi ya, mengamati terus menanggapi gambar-gambar tersebut. Nah, sekarang Bapak minta kelompok 1 memberikan pertanyaan. Nanti jawab nomor kelompok 3 ya. Pertanyaan tentang gambar nomor 1. Silakan kelompok 1, silakan berdiri. Apakah kalau kita tidak sengaja makan pada siang hari di bulan puasa bisa membatalkan puasa? Tolong dijawab kelompok 3. Kalau nggak sengaja, nggak membatalkan. Kalau sengaja bisa membatalkan puasa. Nah, jawabannya begitu. Diterima nggak? Terima. Berarti apa jawabannya? Boleh. Kalau nggak sengaja. Sekarang coba kelompok 2. Pertanyaan tentang gambar nomor 3 deh. Jawab kelompok 3 ya. Oke. Mengapa orang-orang itu melakukan buka bersama? Saling berbagi. Setuju nggak kelompok 1? Setuju. Berbagi apa? Berbagi rezeki ketika buka bersama. Jadi nggak boleh sendiri. Bahkan ada salah satu sunnah puasa itu memberikan makanan ketika buka. Bukan memberikan makanan ketika siang hari untuk berbuka. Maksudnya buka untuk pada saat buka puasa. Ya, itu puasa itu termasuk salah satu sunnah puasa. Oke? Jawabannya sudah saling bertanya, saling menjawab. Berarti sudah paham tentang gambar-gambar yang tadi ya? Baik, kalau sudah paham, kita
kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Kembali ke materi. Tadi kalian mungkin sudah buat catatan. Ketika ada tayangan slide PowerPoint tentang pengertian puasa, dalilnya, rukun puasa, syarat wajib puasa, yang membatalkan puasa, macam-macam puasa, ya kan? Sama hikmah puasa. Sekarang Bapak minta kalian kumpulkan informasi itu. Tadi yang ditayangkan, kalian buat catatan kan? Terus lihat di buku paket kalian, lihat di buku LTS kalian. Kalian cari informasi tentang ketentuan puasa, tentang macam-macam puasa dan tentang hikmah puasa. Silakan kalian lakukan diskusi setelah mempelajari tadi dari tayangan selain PowerPoint dan buku pelajaran kalian. Silakan kalian berdiskusi di lembar aktivitas siswa halaman yang ketiga. Ada permasalahan tuh, lihat di buku paket ada, di lembar aktivitas siswa yang Bapak bagikan tadi ada. Silahkan kalian diskusikan, ada 5 masalah dan kalian jawab. Yang pertama coba kelompok 1, masalahnya apa sih? Bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antar provinsi, apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir? Nah, kelompok 2, masalah yang kedua apa? Mengapa banyak yang berpuasa tetapi tetap berdusta? Berbuat dosa. Ya. Tapi berbuat dosa. Kelompok 3, masalah nomor 3 ada apa masalah yang nomor 3 itu? Bagaimana puasanya orang yang tinggal di kutub selatan atau kutub utara? Nah, nomor 4, kelompok Apa 4. yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sering berbeda pendapat dalam menentukan awal puasa? Apa solusinya? Nah, jadi kita ada masalah-masalah nih ternyata dalam puasa itu. Masalah yang pertama mengenai supir dan pilot. Kan musafir tadi yang bepergian jauh boleh tidak berpuasa, apakah supir itu masuk kan gitu. Kita pecahkan. Silakan kalian diskusikan dari masing-masing masalah tersebut dan berikan jawaban, nanti kalian presentasikan di depan. Ya? Kalian presentasikan dan ketika kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok yang lain yang mempresentasikan, kelompok yang lain membuat tanggapan atau komentar. Apa yang disampaikan kelompok yang presentasi di depan menurut kalian betul atau tidak? Ya, seperti itu silakan. Selamat bekerja, selamat berdiskusi. Bapak akan pantau kalian sungguh-sungguh dalam berdiskusi supaya kalian benar-benar mendalami, memahami masalah ketentuan puasa. Silakan, selamat bekerja, selamat bertugas. Mengenai ada 5 masalah, betul? Nah, tentunya kalian sudah berdiskusi menemukan solusinya, menemukan jawabannya tentang masalah-masalah tersebut. Untuk itu kami silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya tentang masalah nomor 1. Silakan. Semua harus jaga jarak. Biar kelihatan kompak, kelompok 1 ini kompak enggak? Silakan. Nah. Silakan sampaikan tentang masalah nomor 1, masalahnya apa? Jadi untuk solusi dari Enggak, masalahnya apa nomor 1? masalahnya, bagaimana dengan seseorang yang pekerjaannya sebagai pilot atau sopir antar provinsi, apakah mereka boleh tidak puasa karena berstatus musafir? Nah, menurut kamu apa itu solusinya? Solusinya itu jika perjalanannya ditempuh oleh seorang sopir antar pilot tersebut jauh, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi jika seorang sopir dan pilot tersebut mampu untuk berpuasa, maka mereka boleh juga berpuasa. Boleh berpuasa. Tepuk tangan dulu. Waduh. Jadi menurut kelompok 1 nih, kalau jaraknya jauh dan mampu harus puasa. Tapi kalau tidak mampu ya nggak puasa, tetapi wajib qadha ya. Coba silakan ditanggapi kelompok 3 tentang nomor 1. Menurut kelompok 3 bagaimana tuh? Katanya boleh tidak berpuasa kalau tidak kuat. Benar nggak? Silakan berdiri. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam perjalanan jauh, sehingga jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui kesukaran. Menemui kesukaran. Jadi menanggapi kelompok 1 boleh katanya. Berarti sama-sama boleh ya? Boleh tanggapannya. Silakan kelompok 1 duduk. Iya, terima kasih. Nah,
Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Boleh apa enggak nih? Ya, oke, kelompok 2, silakan presentasikan. Coba dengarkan semua kelompok, dengarkan, nanti kalian tanggapi atau memberikan komentar atau memberikan pertanyaan tentang. Siapa yang lain masuk, maju, teman-teman lain. Nah, silakan. Masalah nomor 2 apa tuh masalahnya? Kenapa banyak orang yang berpuasa tetapi tetap berdusta? Solusi kamu jawabannya apa? Karena orang tersebut tidak ikhlas dalam berpuasa dan orang tersebut tidak mengerti manfaat puasa yang begitu mulia. Oh, tidak ikhlas dan tidak mengerti manfaat puasa. Bagaimana pendapat nomor kelompok 4? Bagaimana pendapatnya? Mereka berpuasa ini mendapatkan ridho Allah, tapi mereka tidak bisa menahan diri untuk berbuat dusta karena mereka sangat tidak kuat. Nah, itu pendapat kamu, pendapat kelompok 4. Maksudnya kelompok tadi, kelompok 2 ini menyampaikan menurut mereka masalahan nomor 1 itu, nomor 2 itu mereka berpuasa tetapi tetap berdosa. Menurut kelompok 2 ini mereka tidak ikhlas puasanya dan tidak mengetahui manfaat. Apakah seperti itu, Mia? Enggak, Tidak seperti itu. Harusnya bagaimana? harusnya mereka berpuasa ini mendapatkan ridho Allah, tapi mereka tidak bisa menahan diri untuk berbuat dusta karena mereka tidak kuat. Oke, betul. Terima kasih. Tepuk tangan dulu lah. Ya, saudara. Presentasikan masalah-masalah yang 5 itu dan ditanggapi oleh teman-teman kalian. Kita simpulkan saja nih. Kita simpulkan bareng-bareng bahwa masalah nomor 1 mengenai pilot dan supir. Nah, antar provinsi ya. Mereka boleh nggak tidak berpuasa karena musafir? Kita simpulkan. Musafir itu perjalanan yang jauh, ya, yaitu yang membolehkan jaraknya mengkosor sholat. Tuh jaraknya. Akan tetapi kalau mereka punya kemampuan kuat, bisa, karena sekarang semua sangat dimudahkan. Artinya tetap harus berpuasa. Apabila kata kelompok 2 tadi menemukan kesukaran ketika dia berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengkodok atau membayar di hari yang lain. Itu dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Pamangkan minkum maridon au ala safarin, atau dalam perjalanan, gitu ya. Fa'iddatun min ayamin ukhar, maka dia boleh menggantinya, wajiblah baginya berpuasa, tapi sebaiknya hari yang bayar puasa yang ditinggalkan beberapa hari yang dia tinggalkan. Seperti itu ya. Jadi wajib mengkodok, nggak puasa ya sudah, selesai Ramadan atau selesai bulan puasa dia nggak puasa aja. Itu sama aja dia tidak ingin atau tidak niat berpuasa. Bisa dipahami ya? Jadi boleh. Yang penting perjalanannya bukan perjalanan maksiat dan perjalanannya jarak mengkosor sholat, seperti itu. Yang kedua, mengapa banyak yang berpuasa tetapi tetap berdosa? Yang pertama, imannya yang lemah. Dia tidak memahami betul tadi kelompok 2, tidak memahami manfaat puasa. Betul tadi kelompok 4, dia tidak tahu bahwa itu dalam rangka mencari ridho Allah. Pahalanya yang luar biasa dan ibadah yang paling, gitu ya. Dan Allah yang membalasnya langsung pahala puasa itu. Ya, oke. Masalah yang ketiga, bagaimana puasanya orang yang tinggal di kutub selatan atau kutub utara? Maksudnya gimana Pak? Kutub utara dan selatan itu waktunya pendek dan waktunya yang sebaliknya panjang. Ya sama. Karena waktu itu bukan ngitung jam, tapi ngitung hari. Artinya kalau terbit fajar sampai terbenam matahari, ya kalau itu jaraknya pendek cuma 2 jam, ya 2 jam puasanya. Diterima.
Allah alam bisawab tidak diterima karena sesuai dengan ketentuan. Oke, permasalahan yang keempat. Apa yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sering berbeda pendapat dalam menentukan awal puasa? Tadi sudah disampaikan bahwa menentukan awal Ramadan, awal puasa itu ada 3. Pertama, ru'yatul hilal, melihat bulan. Kedua, istiqmal, menyempurnakan, membulatkan. Istiqmal itu kalau kemarin dilihat hilal itu nggak ada, nggak kelihatan. Tanggal 29-nya belum kelihatan, maka dibulatkan, digenapkan menjadi tanggal 30 hari. Maka Syawalnya, Ramadannya jatuh ke besok hari. Seperti itu. Jadi bulan sebelum bulan Rajabnya, bulan Sa'bannya itu digenapkan menjadi 30. Yang ketiga, melalui hisab kalender yang sudah ditentukan. Tapi semuanya itu disidangkan. Kenapa berbeda pendapat? Karena beda-beda pemahaman. Ada yang memakai hisab saja, ada yang memakai ruqyah dan lain sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah karena dijadikan satu melalui pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, Menteri Agama, dan melalui sidang isbat disatukan pendapat semua itu dan ditentukanlah awal Ramadan. Permasalahan yang kelima adalah ada perbedaannya enggak? Tentu ada. Kalau syariat Islam sudah dijelaskan, bukan hanya sekedar menahan dan minum. Ada syarat-syarat tertentu, betul. Ada ketentuan-ketentuan. Maka sangat berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain itu puasa mungkin hanya sekedar menahan dan minum. Hanya membatalkan syarat-syarat yang ini dan lain sebagainya. Ya, tetap berbeda. Itu saja diskusi kita kali ini bisa dipahami semuanya. Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah dari awal melihat tayangan materi, membaca buku paket sebagai sumber materi kalian, terus berdiskusi, mengamati, bertanya tentang gambar-gambar yang berkaitan tentang puasa, terus kalian berdiskusi, mencari solusi tentang masalah yang 5 tadi. Akhirnya kita tarik kesimpulan semuanya bahwa dalam menjalankan ibadah puasa itu pahami dulu ketentuan-ketentuan yang ada, mengerti pengertian supaya tidak tadi apa masalah yang ketiga berpuasa tapi masih berdosa, maka pahami dulu semua ketentuannya dan benar-benar puasa itu jangan asal kita milih yang puasa Ramadannya saja, padahal ada puasa yang wajib, puasa kafarat itu yang wajib, dan ada puasa sunnah yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ya, seperti itu ya. Dan kita simpulkan bahwa dari semua ini ada hikmah yang kita berpuasa selain mendekatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala atau mendapat ridhonya, meningkatkan iman dan takwa, juga menemukan rasa melatih kedisiplinan, kejujuran, kesabaran. Betul. Disiplin bangun pagi, sahur ya. Terus jujur bahwa walaupun tidak ada siapa-siapa nggak berani makan siang, nggak berani ngumpet-ngumpet minum, ada jujur, disiplin. Ya kalau belum waktunya buka, dia tahan dari terbit fajar sampai seperti itu. Ya, baik anak-anakku sekalian, pertemuan ini dicukupkan sekian dalam kita mendalami materi bab puasa. Tentunya kalian sudah banyak tambahan wawasan mengenai puasa ini, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan doa dan niat puasa dan doa ketika berbuka puasa. Siap? Siap. Sehat, jaga kesehatannya selalu. Tetap belajar di rumah, tetap bantu orang tua, fokus untuk belajar, baca-baca dalami terus materi kita ini supaya nanti ketika ada soal-soal latihan di pertemuan berikutnya kalian bisa mengerjakan. Jadi masih ada 2 kali pertemuan lagi tentang bab ini. Pertemuan yang pertama yaitu mempraktekkan nanti, dan pertemuan yang terakhirnya adalah kita evaluasi dengan soal-soal yang ada mengenai bab puasa. Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, terima kasih. Salam
sehat, salam berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.